Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, taufik serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyampe pada hadis 617 Bapak Ibu. 617. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma, dari Sulaiman bin Buraidah, beliau dari bapaknya radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Rasulullah mengajarkan kepada mereka orang-orang apabila mereka keluar ilal maqabir, ke makam kuburan. Jadi apabila orang itu keluar dari rumah menuju ke kuburan dengan tujuan untuk ziarah kubur, ayyakulu, hendaklah mereka mengucapkan, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan pelajaran bahwasanya ucapan ketika kita berziarah kubur, ziarah kubur itu ialah assalamualaikum ahlad diyar. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan pada kamu sekalian, wahai ahli kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka kita juga nanti akan berjumpa, menyusul berjumpa. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya diberikan keselamatan baik bagi kami maupun bagi kamu sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Catatan kita Bapak Ibu, hadis ini sahih. Maksud dari hadis ini yang terpenting ialah dianjurkan kepada kita semuanya ketika kita ziarah kubur mengucapkan doa ini, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi doanya yang diajarkan oleh Nabi pada kita ketika kita melakukan ziarah kubur. Yang artinya itu tadi, mudah-mudahan keselamatan dicurahkan kepada kamu sekalian wahai ahli kubur, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan kami
bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyusul kamu sekalian. Kami memohon pada Allah taala agar supaya diberikan keselamatan baik bagi kami maupun bagi kamu sekalian. Jadi itu kalimat ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi pada hadis ini, ya. Hukumnya sunnah, Pak, ya. Mengucapkan doa itu ketika kita ziarah kubur mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 618. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Rasulullah melewati kuburan di Madinah, di kota Madinah. Fa'aqbala alaihim biwajhihi, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya pada kuburan itu. Jadi lewat Rasulullah di muka kuburan-kuburan, lalu Rasulullah menghadapkan wajahnya ke kuburan, ke makam kuburan itu. Faqala, sambil Rasulullah mengucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan pada kamu sekalian, wahai ahli kubur. Yaghfirullah lana walakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kami dan mengampuni kamu sekalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar, kamu sekalian mendahului kami. Wa nahnu bil athar, dan kami ya, insyaallah akan menyusul kamu sekalian. Jadi ini doanya, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullah lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan, dan hadis ini hasan. 618. Catatan kita Bapak Ibu, hadisnya hasan. Hadis hasan masih bisa dipergunakan untuk dalil dalam pengamalan agama kita. Maksud dari hadis ini, dianjurkan bagi kita yang lewat di muka makam kuburan, yang lewat, ya, itu menghadap, ya, atau memalingkan kepala ke kuburan, menghadap boleh, atau memalingkan kepala kita sambil berjalan tersebut, ya. Sambil mengucapkan doa itu tadi, assalamualaikum ya alal kubur, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita lewat di kuburan, ya, maka dianjurkan oleh Nabi, oleh agama kita, agar supaya kita mengucapkan salam itu tadi, assalamualaikum ya ahlal kubur, sambil menghadapkan wajah kita atau memalingkan wajah kita ke kuburan itu. Hukumnya sunnah, ya. Jadi hukumnya sunnah.
619. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, janganlah kamu sekalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu, oleh karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mati itu sudah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Warawa At-Tirmidzi anil Mughirah, dan diriwayatkan di hadis lain oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Mughirah nahwahu, seperti itu. Walakin, tetapi kata Imam At-Tirmidzi, fatu'dhu al-ahya'a, maka engkau akan menyakiti orang-orang yang hidup. Maksudnya begini, jadi kita semuanya dilarang untuk mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dilarang sekali itu oleh agama kita. Karena apa? Karena orang sudah meninggal dunia itu berarti dia sudah menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Jadi tidak perlu untuk dicaci maki. Ketika orang mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, ini menurut terusannya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sama saja dengan engkau menyakiti keluarganya yang masih hidup. Nah, jenengan caci maki orang yang sudah mati itu sing gak terima kan sing keluarganya yang masih hidup ya. Jadi itu sama dengan engkau menyakiti hatinya orang keluarganya yang masih hidup. 619. Hadisnya sahih Bapak Ibu ini. Maksud daripada hadis ini, dilarang dengan keras sekali pada kita untuk mencaci orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hukumnya haram, Pak ya. Ya, haram ini hukumnya. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin, tidaklah ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya lantaran terkena musibah, illa kasahullah subhanahu min khulalil kiramah yaumal qiyamah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti dia min khulalil kiramah, dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa kita semuanya
dianjurkan oleh Nabi untuk bertakziah pada saudara kita yang sedang ditimpa musibah kematian. Di antara balasan yang akan kita terima ialah Allah Subhanahu wa taala akan menyelimutkan pada kita semuanya hiasan-hiasan kemuliaan yang akan diberikan di hari kiamat nanti. Hukumnya sunnah. Seterusnya Bapak Ibu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'dzantu rabbi fi an astaghfiru laha falam yu'dzan li. Rasulullah bersabda, aku pernah meminta izin pada Tuhanku untuk memohonkan ampun laha, bagi ibunya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah pernah meminta izin pada Allah Ta'ala untuk memohonkan ampun bagi ibunya. Falan yu'dzan li, tetapi beliau tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Karena ibunya kan pada waktu itu masih belum menangi Rasulullah jadi Rasul, jadi belum Islam. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha, kemudian aku minta izin pada Tuhanku agar supaya aku diperkenankan untuk ziarah kuburnya. Jadi pertama memohonkan ampun tidak diizini oleh Allah Ta'ala, selanjutnya dirubah oleh Rasulullah. Rasulullah minta izin pada Tuhan untuk menziarahi kuburnya ibunya. Fa'udhinali, kemudian Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazurul kuburo, atas dasar itu maka kemudian Rasulullah memerintahkan pada kita semuanya untuk ziarah kubur. Fazurul kuburo, ya. Fa innaha tudzakkirul mauta, oleh karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita pada kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Diperintahkan kepada kita semuanya untuk berziarah kubur, ya. Karena salah satu di antara hikmah dan keutamaan ziarah kubur dapat mengingatkan kita bahwa kita sendiri juga nanti akan meninggal dunia. Hukumnya sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a alaihi amaluhu, apabila orang itu sudah meninggal dunia maka ketika itu berarti amal-amalnya sudah terputus, illa min thalathin, kecuali yang tidak terputus 3 hal. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan dia. Jadi 3 itu yang tidak terputus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya ada seseorang yang akan diangkat derajatnya nanti di surga.
Jadi ketika di surga nanti ada orang yang diangkat tingkatannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Fayaqul, maka kemudian orang yang diangkat tingkatan surganya oleh Allah taala ini bertanya, anna hadza, dari mana ini? Kok saya ini bisa mendapatkan posisi di surga yang sedemikian tingginya? Anna hadza. Fayuqal, maka kemudian dikatakan pada orang tersebut, bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan oleh istighfarnya anakmu untuk kamu. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan agar supaya selain memohon ampun untuk diri kita sendiri, juga jangan lupa memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dianjurkan pada kita memohonkan ampun selain untuk diri kita sendiri, juga jangan lupa mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Di antaranya ya, nanti keutamaannya itu ialah dapat menjadikan orang tua kita nanti ketika di surga mendapatkan tempat yang tinggi, ditempatkan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah habis Bapak Ibu Kitabul Jenazah. Ini setelah ini kita beralih ke Kitabuz Zakat, bab zakat. Tapi barangkali ada yang perlu ditanyakan dari bab jenazah, dipun sumanggaken Bapak Ibu. Nggih. Gimana? Oh iya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau toh tadi ini ada sebuah hadis yang menceritakan pada kita bahwa pernah ada orang meninggal dunia tapi wis kok mengko cara Jawa ngono wis brengsek betul kan. Brengsek betul. Dan itu sudah disaksikan oleh orang banyak. Orang banyak itu orang-orang muslim yang benar-benar ini memang telah menyaksikan bahwa orang ini memang brengsek gitu. Ya, orang ini brengsek. Kemudian orang tersebut bilang sama Rasulullah, nah, si fulan itu Rasulullah meninggal dunia, padahal itu brengsek betul Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang gini, wajabat alaihin nar, layak dia untuk masuk neraka. Ya, layak untuk masuk neraka. Dari sini lalu kita mengetahui bahwasanya apa yang dipandang oleh orang muslim yang sungguhan itu ya, orang muslim yang sungguhan, maro al muslimuna khairun fahuwa khairun wa maro al muslimuna syarrun fahuwa syarrun. Kalau yang menilai itu orang mayoritas dan yang menilai itu memang orang benar-benar jujur penilaiannya,
jujur penilaiannya, maka yang sedemikian itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar supaya ojo sampai dewek menenek mati dalam keadaan kayak begitu, itu maunya begitu ya. Jadi ada hadis begitu itu ada. Nah ini kan yang dimaksud di hadis tersebut, nek kapan panjane ya mek sekedar dugaan kita saja, ya ojo sampai kita ini mencaci maki dan menjelek-menjelekkan orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu dilarang juga yakin nek kerungu ambek keluargane, nah itu sama dengan menyakitkan hati keluarganya. Ya sekadek wong liya lah Pak ya, kita sendiri aja umpama ono keluarga sing meninggal, oh iku anu kan sama dengan menyakitkan hati kita. Lindune Bapak Ibu. Nggih. Mengucapkan syarat apa itu berlaku di kuburan makam pada yang isyarat atau ini bercampur antara non muslim dan ya, makanya di dalam ucapan itu kan minal mu'minina wal muslimin. Jadi yang kita maksudkan ketika kita mengucapkan itu, kita peruntukkan bagi yang mukmin dan muslim, bukan yang tidak Islam. Tapi nek sekaruan iku makam kuburane wong gak Islam kabeh, ya memang dilarang kita. Tapi kalau campur di situ, ada muslim, ada yang tidak muslim karena makam pahlawan, maka penting untuk diucapkan minal mu'minina wal muslim. Jadi yang kita maksud itu kita tujukan ya salam tersebut itu kepada yang mukmin dan muslim. Itu penting memang Pak ya. Lindune Bapak Ibu. Nggih. Iya. Iya iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya iya. Iya iya iya. Yung. Nggih matur nuwun. Kula piyambak nggih natos kok nyakseni ngoten niku nggih. Nggih, kula natos nggih Mbak Rumiyin zaman tasik Tengkarang po rumiyin nggih, ngaten nggih. Kula guyu-guyu dhewe nek anu niku ngaten. Nomor setunggal, nomor satu bahwa persaksian itu sendiri kan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau sudah habis orang yang mati dikuburkan, kemudian berdiri di sampingnya, kemudian mengajak kepada semuanya yang habis memakamkan tersebut untuk mendoakan kepada jenazah ini. Yang pertama ya, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun sekali lagi pada saudaramu yang sudah dimakamkan ini. Fas'alu lahu tathbit, dan mintakanlah ia pada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika menjawab pertanyaan malaikat itu ia akan tegar ya. Fas'alu lahu tathbit. Jadi ada dua tugas kita yang diberikan oleh agama pada waktu itu. Yang pertama memohonkan ampun, yang kedua memohonkan pada Allah Ta'ala agar supaya ketika menjawab pertanyaan malaikat diberikan ketegaran hatinya. Itu yang dia lihat. Tapi tidak pernah
ada hadis yang menceritakan nah kongkon nyakseni ngono iku ndak pernah ada. Terus nomor 2 yaitu tadi redaksinya itu sing nakalan ya. Wa anu ini ki saya nopo saya nopo awon saya. Tapi yang ketiga ndak pernah awon nopo awon mboten. Awon nopo awon mboten enten. Saya nopo awon saya nopo saya awon nopo awon mboten enten. Jadi tidak ada Pak, ya, tidak ada. Jadi bahkan dalam sambutan itu sendiri sebaiknya kita yang menghindari untuk memberikan kesaksian, ya. Kan kadang-kadang ada gitu ya. Saya menyaksikan gak ono kuburane kok, tapi pada waktu memberikan sambutan saya menyaksikan bahwa si bapak ini atau anu ini baik. Bahkan kita sendiri kadang-kadang apa enggak jujur terhadap pernyataan kita sendiri. Makanya kan istilah almarhum itu kan ada yang enggak setuju ya. Almarhum atau ada almarhumah itu enggak setuju. Sebab alif lam di awal kalimat itu kan menandakan itu berarti ma'rifah. Orang yang menyatakan almarhum itu berarti kan dia sudah meyakini bahwa orang tersebut pasti dirahmati oleh Allah Ta'ala. Padahal kita kan tidak tahu. Dari kalimat almarhum alif lam itu berarti ma'rifah. Itu sudah tahu betul. Maka yang benar ialah rahimahullah atau yarhamhullah. Itu berarti berisi doa. Mudah-mudahan orang tersebut dirahmati oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu. Kita berdoa. Bukan kita menyatakan pasti dirahmati. Oh tidak tahu kita. Lintu nih Bapak Ibu. Ini sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini yang lagi viral ini kan mengumumkan kematian, ya dah. Ono sing ngaramno ndak boleh. Sementara yang biasa berjalan di sekitar kita kan biasa kan, kalau ada kifayah lalu kita umumkan di masjid atau di anu. Ini sekarang ada yang mengharamkan untuk mengumumkan itu. Yang ingin saya sampaikan apa yang dijadikan dasar oleh mereka sehingga mengharamkan mengumumkan kematian seseorang. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini mereka pakai hadis ini Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wan na'ya, hendaklah kamu sekalian ya menjauhkan diri dari na'yu. Na'yu itu an-na'yu itu ni'aya itu mengumumkan kematian seseorang. Jadi hendaklah kamu sekalian menjauhkan dari ni'ayah, mengumumkan kematian seseorang. Fa innan na'ya, oleh karena sesungguhnya na'yah itu min amalil jahiliyah, dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ini yang dijadikan dasar oleh mereka mengharamkan mengumumkan kematian seseorang. Ini hadisnya.
Ya karena kita Muhammadiyah itu kan pertanyaan yang pertama, kalau hadis yang dipakai kan yang kita urus sahih apa enggak kan gitu ya. Sahih apa enggak. Nah. Bapak Ibu sekalian, hadis ini dhaif Bapak Ibu. Hadis ini enggak sahih. Kenapa enggak sahihnya? Karena di dalam sanadnya hadis ini ada seorang rawi yang turut meriwayatkan hadis ini, namanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Menurut penelitian beberapa ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari ketika meneliti Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini, siapa sih Muhammad bin Humaid Ar-Razi? Kata Imam Bukhari, disimbolkan dia fihi bahthun, padanya masih terdapat pembicaraan. Istilah fihi bahthun itu berarti orang tersebut belum dapat lolos untuk dianggap menjadi rawi yang sahih hadisnya. Kata Imam Bukhari begitu, fihi bahthun. Sementara kata Imam Nasai, nah ketika meneliti Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini, ghairu thiqah, orangnya tidak kuat. Ghairu thiqah, orangnya tidak kuat. Ada lagi yang lebih nemen Bapak Ibu sekalian, ketika diteliti oleh ahli hadis yang namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ketika meneliti Muhammad bin Humaid ini orang sering sekali melakukan dusta. Jadi dari ketiga ulama-ulama hadis ini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa hadis ini hadis dhaif. Hadis ini tidak sah, Pak Ibu. Bahkan justru Rasulullah SAW ketika berita kematian Raja Najasyi disampaikan pada Nabi, justru Nabi yang mengumumkan kepada para sahabat. Dari situlah maka kita tahu bahwa sesungguhnya mengumumkan kematian seseorang ni'ayah itu tidak apa-apa. Lebih-lebih kalau tujuannya dalam rangka agar supaya nanti akhirnya kalau sudah didengarkan oleh orang banyak kan ya, nah turut serta nanti dalam rangka untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan menyangkut soal jenazah tersebut, mulai memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Ngono kan gak dikabarno. Sopo sing ngangkat ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kami berpendapat bahwa tidak benar bahwa ni'ayah itu haram, itu tidak benar. Nomor satu dasarnya hadis yang dipakai hadis yang tidak sahih. Dan nomor duanya Rasulullah sendiri pernah memberitahukan dan mengumumkan atas kematiannya Raja Najasyi. Jadi boleh saja. Boleh. Gimana? Oh iya. Iya. Wong kok iki laris mesan. Mudine sing laris banget. Iya. Iya, iya. Wonten malih?
Niku kula rumiyin tasik Tenggarang Pak rumiyin ngene. Nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Iya. Karena saya mendengar, karena beliau saya Iya. walaupun hadis boleh tetap dipakai apa-apa. Bahkan seorang dokter yang menggunakan. Iya. Ya wis pokoknya. Ya pokoknya pesan saya Bapak Ibu sekalian ya, semakin tambah akhir kontroversi hukum itu semakin tambah banyak sekali. Bagi kita sebetulnya mudah Pak. Mudahnya apa? Kebenaran bagi kita itu manakala yang cocok dengan Al-Quran dan pemahaman yang benar Al-Qurannya dan hadis yang sahih. Pokoknya cocok ambek Quran dan ambek hadis yang sahih, yaitu yang benar. Yang enggak cocok, yang enggak benar. Kan enak gitu. Jadi nek ditakon pundi Pak sing saya, ya sing cocok ambek Quran ambek hadis saya sing bener. Sampun niki? Sampun nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.